Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 26 Juli 2026. Terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6 dan bacaan dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30, diikat oleh topik atau tema karya Allah bagi orang pilihannya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan panupak nidebata diakana pinilitna. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Khotbah kita ayat 1 sampai 6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itulah isi nats khotbah kita di ibadah pertengahan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 26 Juli 2026, dihubungkan dengan topik karya Allah bagi orang pilihannya. Panupak nidebata diaka napinilitna. Saudara, dalam khotbah ini bangsa Israel telah meninggalkan Mesir 3 bulan yang lalu, dan sekarang mereka sudah berada di kaki gunung Sinai. Mesir bagi mereka merupakan gambaran atau simbol kehidupan yang penuh penderitaan. Di Mesirlah mereka mengalami berbagai-bagai kekerasan sebagai budak selama 450 tahun. Dan saat ini mereka sedang berada dalam perjalanan yang sangat melelahkan sekali, perjalanan kaki yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Nah, baru saja mereka menyeberang Laut Teberau atau Laut Mati yang sangat riskan, dan di saat itu mereka juga dikejar-kejar dari belakang oleh tentara Firaun. Selain itu, mereka kekurangan air, kekurangan makanan, kadang juga bertemu dengan binatang-binatang buas, bertemu ular, dan juga berperang melawan berbagai musuh. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan penuh mujizat, sebab air laut terbelah 2 dan menjadi kering, sehingga mereka bisa berjalan hingga ke seberang. Dalam semua peristiwa dan kejadian itu berperanlah Tuhan. Tuhanlah yang memegang inisiatif, kendali, dan pimpinan dalam perjalanan mereka. Ada rencana dan maksud Tuhan yang baik, yang indah,
ada di sana, yakni agar mereka bangsa Israel itu bisa tiba di negeri baru yang disebut tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan, yang juga dikenal sebagai negeri yang penuh dengan air susu dan madu. Dan tujuan lain adalah agar mereka bisa mempertahankan eksistensi Israel yang mandiri sebagai bangsa yang berdaulat dan bangsa yang merdeka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesampai mereka di sekitar daerah padang gurun Sinai, lalu naiklah Musa menghadap Tuhan ke gunung Sinai itu. Kemudian Tuhan berseru kepada Musa, begini kata Tuhan, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat 3 dan ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kemudian pada ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Dan ayat terakhir, ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, saudara, firman dan pesan-pesan Tuhan ini disampaikan oleh Musa kepada tua-tua Israel. Apa jawaban dan respons para tua-tua orang Israel itu? Apa? Ternyata mereka meresponi pesan Tuhan ini dengan positif sekali. Mereka siap, sanggup melakukannya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dan jawaban yang menjadi komitmen seluruh umat Israel ini langsung disampaikan Musa kembali lagi kepada Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan Allah bagi orang Israel saat berada di sekitar padang gurun Sinai dalam khotbah ini, dan juga sambutan atau respons atau komitmen umat Israel inilah yang melahirkan karya Allah bagi orang pilihannya. Panupak ini debata dia karena pinilitna sebagaimana diserukan topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 26 Juli 2026. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanggungan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 26 Juli 2026, dihubungkan dengan topik karya Allah bagi orang pilihannya. Panupak ini debata diaka na pinilit na. Nah, saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita pada saat ini, saat kita mendengar khotbah ini? Pengajaran pertama, hidup kita seperti berjalan di padang gurun. Apa kekuatan kita? Ayat 1 dan 2. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman dan perjalanan umat Israel di padang gurun hingga tiba di suatu saat ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh air susu dan madu itu tidak mudah, penuh dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup. Dan inilah gambaran hidup dan pengalaman kita dalam menjalani hari-hari hidup kita ini. Selama kita ada dalam dunia ini, Bapak, Ibu, hidup kita percis sekali seperti berjalan di padang gurun. Dalam bahasa Batak Toba kita katakan parhorsi hadongulun. Parhorsi hadongulun ton, Bapak, Ibu, parhorsi hadoamanginang. Meskipun di antara kita ada saja orang yang memiliki mungkin harta kekayaan, ada yang memiliki jabatan, pekerjaan yang baik, yang mungkin juga ada di antara kita diizinkan Tuhan punya usaha, punya bisnis yang berkembang. Namun tidak dapat disangkal sehebat apapun hidup jasmani, hidup material kita yang sungguh amat baik mendampingi hidup kita itu, tetapi Bapak, Ibu, suasana gurun pasir, suasana padang gurun atau parhorsihan itu tetap saja selalu mewarnai kehidupan kita. Ada saja
banyak sekali penyebab-penyebab kenapa hidup kita ini harus dilanda oleh keresahan, gundah gulana, kehilangan damai sejahtera. Meski mungkin saja ada banyak uang, banyak harta, dan apalagi tentunya kita atau mereka yang secara material dan ekonominya tergolong kondisi miskin, pas-pasan, maka kondisi gurun pasirnya atau suasana perhorsihannya pasti berkali-kali lipat menekan, menghadang hidupnya. Toh saudara, inilah hidup kita itu. Kita sedang berjalan di padang gurun kehidupan ini, di perhorsihan nguluon. Hidup kita banyak penuh dengan galau, resah, rasa takut, selalu kurang ini, kurang itu, kurang lagi, yang lain-lain semua kurang. Tidak ada yang pas sempurna dan selalu tidak pernah merasa puas. Meski sudah tergolong kaya, tetapi masih kurang ini, kurang itu. Selalu pengen ini, pengen itu lagi. Makanya sekali lagi, tidak pernah puas-puas hidup kita ini. Tetapi sekarang, Bapak Ibu, sekarang kita diingatkan oleh khotbah ini bahwa dalam perjalanan kita di padang gurun kehidupan atau parahorsihan ninguduon, nah ingat, hidup kita harus di bawah kendali, di bawah tuntunan, di bawah bimbingan Tuhan, Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang sering sekali kita mengalami penderitaan, holso air mata, tangis, duka, kepedihan, kita terus juga ingat itu didampingi, dikuatkan oleh Tuhan. Tujuan akhir perjalanan hidup kita adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian rohani, yakni sorga kekal yang sudah menunggu kita toh. Oleh karena itu Bapak Ibu, topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 26 Juli 2026 mengajak kita agar tetap setia menunggu realisasi dari karya Allah bagi orang pilihannya. Panupak ni debata dia akan napini lidna. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, jangan takut. Kita diusung Tuhan di atas sayapnya seperti burung Raja Wali. Ayat 3-4. Saudara, peranan burung Raja Wali dipakai Tuhan di sini menggambarkan bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, mengawasi perjalanan hidup orang Israel dalam melewati padang gurun kehidupan yang penuh tantangan itu. Nah, seperti burung Raja Wali itulah Tuhan menopang hidup kita. Tahukah saudara, gambaran dari burung Raja Wali itu? Ada dua hal dari kehidupan burung Raja Wali yang perlu kita pahami. Pertama, burung Raja Wali itu adalah sejenis burung yang istimewa itu Bapak Ibu, yang bisa memiliki umur harapan hidup paling panjang dari jenis-jenis burung-burung yang lain. Sampai 70 tahun umur harapan hidupnya itu Bapak Ibu. Agar sampai pada umur seperti itu, yaitu 70 tahun, dia harus mengalami pembaharuan tubuh beberapa kali. Di saat umurnya misalnya mencapai 40 tahun, dia harus menjalani fase hidup yang riskan. Dia terbang ke gunung yang paling tinggi dan berbatu-batuan. Dia akan mematoki batu-batu untuk mengganti paruhnya ini dan mencabuti bulu-bulu yang sudah tua agar berganti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita lihat dari burung Raja Wali? Untuk melatih anaknya yang baru belajar terbang, maka seekor burung Raja Wali itu akan membawanya terbang, membawa anaknya itu terbang naik ke atas, kemudian melepaskan anaknya itu terbang sendiri. Dia akan terus mengamati, menjaga anaknya yang belajar terbang itu. Ketika dia melihat anaknya yang belajar terbang itu seperti mau jatuh atau sudah mulai lemah, maka dia dengan cepat menyambarnya untuk menyelamatkan anaknya itu. Nah, kedua sayapnya itu panjang sekali Bapak Ibu, sampai 2 meter itu panjangnya. Nah, saudara, inilah gambaran dari Tuhan sendiri yang digambarkan sebagai burung Raja Wali. Tuhan itu cepat sekali menyambar, memegang, menyelamatkan tangan kita ketika kita dilihat oleh Tuhan itu mulai lemah, mulai mau jatuh. Tuhan cepat menyambar kaki kita agar jangan sampai terpeleset, jatuh, terlicin dalam hidup ini.
Tuhan sedang melatih kita terbang, dalam arti ketika kita menjalani hidup ini, menjalani pekerjaan-pekerjaan, melaksanakan usaha-usaha, agar kita tidak sampai rebah, tidak sampai jatuh terkulai. Tuhan juga melatih kita. Nah, saudara, inilah gambaran kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan seperti burung Raja Wali yang tetap memelihara, memperlihatkan, mengamat-amati, dan melatih hidup kita dari sorga saat kita belajar terbang, sehingga hidup terpelihara dan terhindarlah hidup kita dari berbagai-bagai malapetaka. Sebelum mulut kita pun berbicara, berkata-kata, meminta kepada Tuhan, Tuhan itu sudah tahu apa isi hati kita. Dia akan berkata, "Ahai Nang, Amang, apa yang kamu butuhkan sekarang? Apa yang mau kulakukan padamu?" Itu kata Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kasih Tuhan itulah yang selalu membuat karya Allah bagi orang pilihannya. Panupak ni debata dia karena pinilitna tampak dalam hidup kita, sebagaimana topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 26 Juli 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, kita adalah harta kekayaan Allah, imam untuk melayani Tuhan dan sesama dan kudus, ayat 5 dan 6. Nah saudara, di Sinai inilah Tuhan mengungkapkan isi hatinya Tuhan itu tentang keberadaan umat Israel itu sebagai umat perjanjian dan bangsa pilihan Allah. Saudara, pada ayat 5 Tuhan berkata, "Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi." Kemudian pada ayat 6, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Nah saudara, alangkah luar biasanya janji dan perlakuan Allah ini untuk umatnya, untuk kita orang-orang percaya, bahwa di tengah kekayaan Allah, umat Israel menjadi harta kesayangan Allah, bangsa yang dikuduskan oleh Allah. Bangsa Israel disendirikan, dikhususkan, diistimewakan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, tujuannya agar bangsa pilihan itu mau melayani Tuhan, melayani Allah, mau melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan selain melayani Tuhan, melayani Allah, juga supaya umat Tuhan itu saling melayani antara satu dengan yang lain, serta mau hidup sebagai bangsa yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Mau kita Bapak Ibu sebagai bangsa yang kudus di tengah-tengah dunia ini? Saudara, inilah hakikat kita, hakikat saya, hakikat Bapak Ibu dan saudara-saudara semua kita orang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Kita itu adalah apa? Milik Tuhan, harta kekayaan Tuhan, umat pilihan Allah. Dalam bahasa Batak Toba, istilah yang pas adalah hasian di debata dohita. Ya, hasian di debata dohita Bapak Ibu. Dan last but not least, kita adalah orang kudus di hadapan Tuhan dan sesama manusia dan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, hakikat dan keberadaan kita jangan kita lupakan ini. Harus kita ingat, harus kita camkan, dan harus kita pelihara, kita rawat, dan jalankan, aplikasikan ini Bapak Ibu dalam hidup kita sehari-hari. Itu makanya Petrus juga menegaskan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di sana Petrus mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya." Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai hasian di dewata, orang yang dihargai Tuhan itu bukan untuk disombongkan toh, bukan untuk dibangga-banggakan. Ya, meskipun tentunya harus bangga kita toh, bangga kita. Tetapi jangan kita anggap kebanggaan itu sebagai privilege yang
yang membuat kita angkuh, membuat kita seperti merasa diri hebat dan larut dalam kebanggaan negatif. Jangan Bapak Ibu, sebaiknya justru status rohani kita itu di hadapan Allah yang adalah kekasih, hasian, harta kekayaan di dewata, harta kekayaan Allah itu akan menjadikan diri kita rendah hati. Lam serep mahita. Maulah kita berkarya, mengabdikan seluruh hidup kita ini baik untuk Tuhan, untuk Allah, maupun untuk gereja, dan untuk sesama kita lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Maulah kita menolong orang-orang yang patut ditolong. Sebagaimana Yakobus pasal 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan perbuatan-perbuatan baik itulah, maka kita bisa menunjukkan diri kita sebagai apa? Sebagai hasian nidebata, orang yang dikasihi Tuhan, harta milik Tuhan, dan menjadi berkatlah kita kepada sesama. Tunjukkanlah juga Bapak Ibu dirimu, bahwa dirimu adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Marsihohot mengudahon hata nidebata, sebagaimana komitmen orang-orang Israel di hadapan Tuhan pada ayat 8. Meskipun tidak ikut lagi dalam khotbah kita, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kata mereka itu komitmen mereka untuk meresponi Tuhan. Nah saudara, ini komitmen atau janji atau padan dalam bahasa Batak Toba yang juga sangat-sangat tegas yang harus kita lakukan. Ketika kita menjadi kekasih Tuhan, maka orang yang menjadi kekasih Tuhan itu harus komit untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan inilah juga padan janji, baik sebagai suami, sebagai istri, baik sebagai anak-anak atau orang tua, sebagai perhaladu-perhaladu gereja atau hamba-hamba Tuhan, pemangku-pemangku jabatan, dan siapapun kita Bapak Ibu yang sudah menjadi anak-anak Tuhan ini. Dengan demikian kita menikmati apa? Karya Allah bagi orang pilihannya. Panupak ni debata dia akan pilih litna, sebagaimana disuruhkan topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 26 Juli 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, nyatakanlah janjimu itu dalam segala hidupmu. Tuhan pasti memberi kekuatan bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk merealisasikannya. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di ibadah pertanggiangan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 26 Juli 2026. Dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6 ini, agar semakin banyak orang yang dalam hidupnya dapat menerima dan mengaplikasikan karya Allah bagi orang pilihannya. Panupak ni debata dia karena penelitnya termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Pengalaman bangsa Israel yang sudah komit untuk melakukan apa yang Tuhan pesankan, yaitu melakukan firman-Mu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Itulah juga menjadi komitmen kami. Sebab kami akan merasakan berbagai-bagai karya Tuhan di dalam hidup kami yang dapat membimbing kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tolong dan kuatkan kami Tuhan mengaplikasikan firman yang Engkau ajarkan dalam khotbah ini, agar supaya kami menjadi berkat di mana kami berada. Tuhan juga memberkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.